Menara Banten ini memang punya keunikan ya. Dari sisi arsitektur juga dia mempunyai keunikan yang beda dari menara-menara yang ada di masjid-masjid Nusantara. Dulu ini yang arsiteknya kan tadi ada Ya, yang dari Belanda Belanda, ada yang nyebut juga dari dari Tiongkok juga. Tiongkok juga. Yang benar yang mana nih, Pak? Pintu masuknya aja ini kalau kita lihat mengandung unsur dari Hindu Buddha juga. Oh, ini Pintu masuknya oke, arsitekturnya ya, gini juga. arsiteknya. Ini mempunyai beberapa nilai yang sangat tinggi juga. Menara Masjid Agung Banten adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang tak hanya megah tetapi juga penuh dengan sejarah yang menarik. Menara ini berdiri kokoh di pusat kota Banten dan menjadi simbol dari kejayaan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, menara ini bukan hanya digunakan sebagai tempat untuk menyerukan azan, tetapi juga berfungsi sebagai menara pengawas yang mengawasi pelabuhan dan wilayah sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi dengan saya, Content Manager tribunbanten.com, Agung Yulianto Wibowo. Saya baru saja selesai melaksanakan sholat duhur di Masjid Agung Banten Nama. Kita akan mengulas banyak soal bagaimana sejarah menaranya, termasuk kita akan naik ke atas menara, seperti apa sejarahnya. Tempat ini hampir tiap hari malah dipenuhi dengan peziarah, mau itu menjelang Ramadan, setelah Ramadan maupun hari-hari biasanya. Ikuti saya untuk tahu soal bagaimana sejarah menara Masjid Banten Nama. Assalamualaikum Pak Farozi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Dengan Alhamdulillah. Pak. Ya, Pak Agung siap. Lagi sibuk Pak Rozi? Lagi mantau aja nih Pak Agung, kebetulan mau bulan puasa, banyak pengunjung yang datang ke Masjid Banten. Ramai Pak ya? Ziarah. Ramai dia. Oke, nah Pak Farozi ini adalah seorang pemandu lokal di Banten Lama yang diminta ke Nazidan untuk menjelaskan soal menara Masjid Agung Banten Lama. Nah, Pak Farozi atau panggil Pak Oji ya? Oji aja pengawal. Oke, siap. Oji, Ya. ini masjidnya bagaimana sejarahnya Pak? Bisa ceritakan secara singkat mungkin Pak? Kalau sejarah Menara Banten itu tidak lepas dari Masjid Agung Bantennya, kemudian juga Tiamah ya yang di sebelah Masjid Bantennya. Iya. Jadi kalau lebih ke menaranya memang fungsi Menara Banten ini banyak juga sih sebetulnya. Memang ada yang mengatakan untuk azan juga, bisa juga untuk melihat situasi di Teluk Banten. Teluk Banten tuh daerah sana ya? Iya. Utaranya itu fungsi dari menara yang ada di samping depan Masjid Agung Banten ini. Zaman yang didirikan pada tahun berapa itu Pak dulu Pak? Nah, untuk sumber sejarah yang mengatakan didirikannya, ada yang mengatakan sebelum masa Sultan Haji, ada yang mengatakan juga di pada masa Mama Yusuf Sultan Banten kedua. Iya. Jadi kalau dari beberapa sumber yang saya dapat itu memang Menara Banten ini banyak yang mengatakan pelancong Belanda yang datang ke Banten ini sudah melihat ada bangunan tinggi di samping Masjid Agung Banten. Sekitar tahun 16-an, 1900-an itu. Sudah 4 abad berarti ya? Iya, kurang lebih. Nah, pembangunan menara ini berarti bersamaan dengan pembangunan masjid juga? Masjid Banten dulu. Oh, Masjid Banten dulu, baru kemudian menaranya? Iya, baru bangunan yang ada di sekitarnya gitu. Memang cuma satu menaranya nih Pak? Cuma satu. Kalau jadi untuk Menara Banten memang punya keunikan ya. Dari sisi arsitektur juga dia mempunyai keunikan yang beda dari menara-menara yang ada di masjid-masjid Nusantara. Itu maksud kayak di Demak aja, menara Masjid Demak itu hanya dari tiang-tiang yang sekarangnya. Iya. Kalau Masjid Banten ya masih dikokohin menara Bantennya. Sudah 4 abad tapi masih berdiri. Iya, alhamdulillah masih berdiri. Nah, dulu ini yang arsiteknya kan tadi ada yang dari Belanda, ada yang nyebut juga dari Tiongkok juga. Yang benar yang mana nih Pak?
Sebetulnya sama-sama ya. Kita kayak lebih ngambil ke bekas peninggalannya saja gitu. Memang ada unsur Eropanya juga ada, unsur ke Tionghoanya juga ada. Iya, iya. Karena iya. memang baik itu ke sejarah juga, Sunan Gunung Jati dengan Kuantan dia pernah berhubungan baik dengan Tionghoa dalam perdagangannya juga sampai Iya, iya, mempunyai istri orang Tionghoa yang bernama Cek Bangcut itu. Oh. Jadi tidak jadi lepas. Masjid Banten pun di dalam juga ada beberapa filosofi yang mengandung etnik Tionghoa juga, kayak mimbarnya juga mengandung unsur Tionghoa juga. Dulu ini kan posisi Masjid Banten ini kan dekat pantai Karanganto Pak ya. Iya, Dulu jadi pusat perdagangan ya. betul sekali. Internasional nih ya, Pak. Betul. Iya, iya. Nah sekarang menara ini kan ditutup Pak, tidak Betul. dibuka untuk umum. Itu kenapa Pak? Jadi memang dengan rentang usianya yang sudah berabad-abad ya, kita juga menjaga keutuhan kelestarian Menara Banten juga. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan orang yang jarang datang ke Banten itu pasti akan menaiki Menara Banten. Ya, Itu ya, ciri khasnya orang yang jarang ke Banten. Setelah direvitalisasi, akhirnya bersama dengan BPK 8 juga. Kalau dulu BPCB namanya. Jadi ada beberapa unsur menara ini yang mengalami kemiringan ketinggiannya. Mungkin kalau dia secara kasat tidak terlihat kelihatan, miringnya, ya, tapi ya. ada menurut ahlinya itu ada beberapa yang memang sudah mengalami semacam kayak dari Perubahan lah ya. perubahannya. Perubahan Itu struktur yang bangunan ya. yang harus kita jaga lah sebagai peninggalan budaya yang sangat tinggi juga. Iya, iya, iya. Nah Pak Oji, kita kan sudah meminta izin dari pihak kenaziran nih kan untuk apa? Untuk naik. Untuk naik. Kita cek ke atas. Wah, boleh kita cek lihat di dalamnya seperti apa sih Iya. Pak Oji? Oke. Boleh Pak Oji? Oke, Silakan. silakan mari. Menara yang dibangun pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1560 ini dibangun oleh arsitek asal Cina yaitu Cek Bankat yang diberi gelar Pangeran Wiradiguna oleh Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian direnovasi oleh Hendrik Lucas Kardel dari Belanda pada tahun 1683. Pada saat itu masuk pengaruh budaya Eropa yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh agama Buddha, yaitu dengan adanya Padma, bunga teratai, pada puncak menara. Bunga teratai adalah lambang agama Buddha. Sangat terlihat jelas akulturasi budaya yang kuat dalam komplek Masjid Agung Banten. Oke, Pak Agung, ini sebelum Siap. kita naik, kita juga kalau lihat arsitektur Menara Banten memang dari berbagai unsur ya. Pintu masuknya aja ini kalau kita lihat mengandung unsur dari Hindu Buddha juga. Oh ini Pintu masuknya oke, arsitektur ya, begini juga. arsiteknya. Ini mempunyai beberapa nilai yang sangat tinggi juga. Gitu. Mari kita masuk naik, Pak Agung. jadi lebarnya hanya sekitar Berapa senti 40 nih? senti nih, 40 senti ada ya. 50 senti. Ini yang bikin unik tuh tangganya ini, Pak Agung. Iya, iya. Pada zaman dulu udah kepikiran bikin tangga spiral begini dengan lubang angin yang sangat unik juga. Ini apa ini sebelah ini, Pak? Kenapa? Ini apa ini? Dalamnya. Iya. Nah ini kemungkinan juga batu bata dan karang. Oh, batu ini ya. Ya, Biar kokoh bangunannya ya. ya betul. Karena kan moto Kesultanan Banten tuh gawe kuta, baluarti, bata kalawan kawis. Jadi semua bangunan yang ada di kota Banten itu terbuat dari batu bata dan karang. Cukup tinggi juga. 23 meter, Pak. 23 meter, Pak ya. Iya. Jadi yang lantai satunya, yang atasnya satu lagi. Hah? Ada 2 tangga. Di atasnya ada satu lagi, Pak. Oke. Menara yang terletak di sebelah timur masjid ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, dengan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Untuk mencapai ujung menara, kita harus melewati 83 buah anak tangga dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh 1 orang. Dari atas menara ini, kita dapat melihat pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai, karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 kilometer. Alhamdulillah. Oke Pak Agung, kita udah berada Masya Allah. di puncaknya nih. Puncak Menara Banten nih. Ini ternyata luar biasa indahnya. Ya, anginnya juga lumayan kencang nih Pak Agung nih. Iya, iya. Ini jadi arah pantai tuh bisa memantau kapal tuh ya. Iya, betul.
Jadi fungsi dari menara ini ya di samping sebagai menggunakan azan juga bisa untuk melihat atau memantau situasi di Teluk Banten. Iya. Selain itu, jadi Ada kalau ada kapal sandar itu kan di sana tuh di lautan, jadi tidak masuk ke sini. Jadi dia bongkarnya di Teluk Bantennya karena kapal-kapal besar. Iya. Dia pakai perahu kecil lagi masuk ke dalam. Oh. Karena di benteng ini dikelilingi oleh kanal-kanal. Iya. Gitu. Ini artinya ada peninggalan juga tuh namanya Jembatan. jembatan rantai. Iya. Fungsinya untuk membuka tutup itu. Oh, berarti kalau ini Kalau ditutup ada- iya. semua terisolasi dari daratan ya? Tuh, Harus pakai kapal atau misalnya apa pakai gitu ya? perahu kecil. Nanti kalau misalkan mau ke keraton Benteng Surosoan, nanti di situ ada tempat sandarnya juga. Jadi tidak langsung masuk ke dalam keraton. Oh. Ada kayak semacam ruang tunggu. Iya. Betul. Begitu detail untuk mengatur. Betul sekali. Memang kalau kita lihat juga arsitektur Kesultanan Banten ini sudah mengadopsi tata kotanya sudah sangat maju. Iya. Nah, Pak Oji tadi kan selain kapal itu juga melihat kapal musuh atau bagaimana Pak Oji? Kalau untuk melihat kapal musuh kan di samping kiri juga terlihat juga kapal-kapal Eropa. Jadi si pemantau ataupun yang si prajurit dari Kesultanan Banten itu bisa melihat atau menginformasikan ke bawah bahwa ada kapal yang datang atau gimana. Gitu. Iya. Itu sih yang lebih. Ada juga yang mengatakan sumber juga mengatakan bahwa Menara Banten ini tempat penyimpan amunisi. Ada yang mengatakan sumber juga begitu. Tapi kalau amunisi kan sempit Pak Oji. Nah itu juga masih diperdebatkan juga Iya, sebetulnya. iya. Jadi di mana letak amunisinya itu disimpannya gitu. Iya. Tapi kalau yang tadi di samping tangga tadi kan itu begitu Kokoh sekali kokoh kan? temboknya. Ya itu memang apa karang? Karang dan batu bata. Karena memang ini Banten ini kan untuk membangun kotanya dari karang dan batu bata. Semacam kayak Benteng Surosoan aja itu karang semua, Pak. Iya. Kemudian juga di sebelah sana itu ada Benteng Smelwi. Iya benar Punya Belanda yang di sampingnya kan ada Viara juga itu. Itu ketahuan dan memang Banten ini dibangun dari batu karang. Iya itu Untuk gunung kota-kota apa itu Pak? Itu di daerah Bojonegara itu. Bojonegara ya? Iya. Kelihatan semua hampir seluruhnya ya? Semua. Kalau lagi bagus Gunung Karang itu juga kelihatan kalau cuaca lagi bagus. Iya ini pagi bendung ini. Gunung Karang. Dan memang kalau di sini sih bisa kelihatan semua. Sawah-sawah juga bisa kelihatan dan memang kalau Sultan Banten juga dulu mentinggalkan manusia itu sebagai bapak pembangunan. Oh. Nah Pak Oji ini kan Iya. perawatannya bagaimana Pak Oji sekarang? Perawatan yang sekarang sih yang paling dilakukan itu hanya pengecetan aja. Pengecetan aja ya? Pengecetan aja. Jadi setiap mau lebaran biasanya karena kita mendekati puasa nanti minggu kedua puasa biasanya mulai ada pengerjaan pengecetan menara. Oh, sekarang juga masih ada pengeras suara di situ azan ya? Masih. Jadi untuk disimpan di sini jadi biar lebih luas lagi Iya. jangkaunya. Betul. Oke. Pak Oji terima kasih banyak atas obrolan kita. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mengantarkan kami untuk naik di menara Masjid Banten Lama ini yang tidak semua orang bisa masuk ke sini setelah beberapa tahun lalu karena ya ada perubahan-perubahan konstruktif ya Pak Oji ya. Iya. Pak Oji saya pamit Pak Oji, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Agung. Semoga sehat selalu Pak Oji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.